terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas dipimpin Mbak Abel. Ayo. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum lagu Garuda Pancasila? Ada Ibu. Oke, kita nyanyinya yang semangat ya. Musik kecil. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil nomor sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semangat banget kayaknya ya hari ini ya. Iya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ya. Vivi, Hadir, Ibu. Bella, Hadir, Ibu. Isna, Hadir, Ibu. Dia. Tidak hadir. Kenapa ya nggak hadir? Ada yang tahu? Sakit, Ibu. Oh, sepertinya kemarin kelihatan juga kurang enak badan ya. Iya. Diare, Ibu. Oh, diare. Makan apa ya? Jajan sembarangan, Bu. Kalian nggak boleh jajan sembarangan ya. Iya. Oke. Di tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian setelah mengamati teks narasi, kalian dapat membuat teks narasi dengan tema yang telah ditentukan, yaitu bermain bersama teman di sekolah secara berkelompok. Dan yang selanjutnya, kalian juga bisa menganalisis teks narasi dengan struktur yang jelas. Oke, di sini Ibu punya contoh teks narasi. Judulnya liburan di rumah nenek. Kalian bisa menyimak dan mengamati teks tersebut ya. Baca sendiri-sendiri. Ya, baca sendiri-sendiri ya. Sudah selesai atau belum? Belum.
ceritanya boleh dibuat seru dan menyenangkan sesuai dengan imajinasi dari kalian. Kemudian kalian dalam pengerjaan ini bisa berdiskusi dengan satu kelompok kalian ya. Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa tanya ke ibu. Ibu tanya, berapa paragraf Ibu? Minimal 3 paragraf ya. Selanjutnya kalian bisa membuka di lembar yang ketiga. Nah, di lembar yang ketiga ini ada perintah buatlah teks narasi sesuai dengan tema. Nah, temanya yaitu bermain bersama teman di sekolah. Setelah kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian, nanti kalian bisa menuliskan di bagian lembar yang kosong ini ya. Oke. Untuk waktu pengerjaan Ibu kasih 15 menit. Terima kasih. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Iya, nanti maju semua. Benar ya? Besok kalau mau sekolah dicek terlebih dahulu ya. Ketinggalan tadi guru-guru ya. Bu, ini nanti bacain di depan ya? Iya, nanti dibacain secara bergantian ya. Kamu suka itu ya? Suka bola ya? Aku suka main sama temanku yang sekolahnya sama tetanggaku. Kalau Mbak Abel, judulnya apa? Belum tahu. Oh, berarti ini apa ya? Membuat kerangka terlebih dahulu gitu ya. Kalau Mbak Vicky ini mau tanya ini ceritanya tuh boleh kemarin atau harus hari ini? Boleh kemarin sesuai dengan pengalaman kalian semua. Jadi nggak harus hari ini ya ceritanya. Bisa sesuai dengan imajinasi kalian atau pengalaman-pengalaman kalian. Terima kasih Bu. Aku sudah ketemu judulnya. Apa Mbak Abel? Serunya bermain saat istirahat. Jadi Boleh nggak aku kayak gitu? boleh kan kegiatan yang kalian lakukan di sekolah. Nanti kalau sudah selesai bisa bilang ke ibu ya. Saya ini kan menceritakan aku juga Bu. Iya. Udah dapat nama juga.
bermain peta umpet dan lompat tali. Tawa kami terdengar di seluruh halaman. Aku suka saat berlari mencari teman yang bersembunyi. Waktu istirahat terasa cepat sekali. Kami pun kembali ke kelas dengan senyum di wajah. Bermain bersama teman memang paling seru. Baik, karena Mbak Bel sudah membacakan teks narasinya, kita beri apresiasi dulu pada Mbak Bel. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Karena semua kelompok sudah memperselesaikan hasil diskusinya, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke Ibu dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kakak-kakaknya sudah dikumpulkan semua ya. Sudah Nah, Pak. selanjutnya Bapak akan memberikan tayangan video kepada kalian tentang apa sih itu teks narasi. Nah, silakan disimak dengan baik ya. Baik, Pak. Pernahkah kamu membaca cerita Kecilan. atau kisah hidup Ki Hajar Dewantara? Jika pernah, nah artinya kamu sudah pernah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau hayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh terhadap masalah tersebut sampai pada klimaks atau puncak masalah. Setelah itu, barulah masuk ke bagian resolusi yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan Nah, demikian video yang telah kalian simak. Nah, apakah kalian sudah paham? Belum. Pasti belum kan? Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ulang pada kalian agar kalian paham. Ya. Nah, ini diperhatikan ya. Yang pertama adalah apa sih itu teks narasi? Jadi teks narasi ini adalah teks cerita yang urut ya, sesuai dengan waktu. Jadi ada peristiwanya tuh berurutan dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Pembacanya siapa? Dia kalian. Terus sebagai siswa biar kalian tuh senang gitu. Dan menyampaikan pesan moral, jadi ada nilai yang dapat kalian ambil. Terus pengalaman, dan kalian sudah bisa menuliskan pengalaman ya, seperti yang tadi sudah kalian tulis itu. Nah, selanjutnya adalah struktur teks narasinya. Oke, sekarang gantian bisa dibacakan Vivi yang bagian ini orientasi.
komplikasi ini setelah tadi orientasi ada tokoh, ada lokasi dan waktunya. Nah, tiba-tiba ada masalah nih muncul. Nah, kemudian yang ketiga dibacakan akhir. Resolusi penyelesaian dari konflik yang terjadi. Bagaimana masalah bisa diselesaikan? Nah, tadi setelah komplikasi muncul masalah, konflik. Nah, selanjutnya adalah resolusi. Jadi resolusi itu adalah penyelesaiannya dari masalah tadi. Sehingga ini adalah akhir dari cerita teks narasi tersebut. Nah, selanjutnya. Selanjutnya jenis-jenis teks narasi. Ini berapa lagi ya? Jadi ada dua, ada cerita fiksi dan non fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi itu cerita imajinatif, ya. Jadi cerita rakyat, dongeng itu pokoknya yang tidak nyata. Nah, sementara yang non fiksi itu adalah cerita yang nyata seperti pengalaman kalian di kehidupan sehari-hari. Nah, terus contohnya bagaimana Pak? Nah, sekarang Bapak berikan contoh ya, teks narasi ini adalah salah satu KPI yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini temanya adalah bermain bersama teman di sekolah. Nah, saya minta tolong salah satu bacaan dibacakan ya. Yang pertama mungkin silakan dibacakan yang awal. Judulnya bermain seru di sekolah. Kemarin aku bermain di lapangan sekolah bersama teman-teman. Kami bermain kejar-kejaran dan tertawa gembira. Cuacanya cerah membuat suasana makin menyenangkan. Nah, ini adalah apa nih? Disebutkan bagian apa? Orientasi. Oke, bagus, benar, orientasi. Kenapa kok disebut orientasi? Pengenalan, Pak. Ya, pengenalan. Jadi kenapa kok yang awal ini disebut orientasi atau pengenalan? Karena kita lihat ya anak-anak bahwa di sini ya, di teks yang berjudul bermain seru di sekolah tadi ya, yang pengertiannya yang strukturnya ya. Pengenalan menjelaskan tokoh. Nah, tokohnya ini siapa? Ada aku dan teman-temannya. Selanjutnya yang paragraf kedua mungkin bisa dijelaskan ini. Dibacakan aku. Setelah itu kami bermain bola, tapi aku coba berjalan dan berhasil menangkap beberapa tendangan. Teman-temanku bersorak-sorak. Nah, ini bagian apa? Komplikasi, soalnya itu ada kejadian tendang-menendang bola. Nah, bagus. Nah, yang kedua, benar ya, yang dikatakan oleh Bibi ini adalah kejadian komplikasi. Ada muncul masalah. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu nih bahwa masalah itu bukan hanya masalah seperti keburukan, tetapi ada kejadian unik di situ. Yang awalnya tadi cuma berkumpul di lapangan, kemudian mulai bermain. Nah, terus masalahnya apa? Mulai bermain bola. Nah, bermain bola itulah masalah. Jadi awalnya cuma kumpul-kumpul saja di lapangan. Terus jadi masalahnya adalah mereka bermain bola, kemudian tendang-tendangan bersama teman-teman dan mereka senang gitu. Nah, kemudian yang paragraf yang bagian ketiga, silakan dibacakan April. Waktu istirahat hari-hari kami kembali ke kelas. Waktu telah, walau lelah, aku senang bisa bermain bersama mereka. Kemarin sangat menyenangkan. Nah, ini bagian yang apa? Resolusi. Kenapa kok resolusi? Soalnya kan nanti di sini ada konfliknya. Di sini konfliknya belum selesai, kan kembali ke kelas, nggak selesai nggak apa-apa. Nah, itu. Nah,
jadi yang bagian terakhir ini adalah resolusi atau penyelesaian dari masalah tadi atau komunikasi. Nah, kenapa kok ini penyelesaian? Karena tadi kan aku dan teman-teman sebagai tokohnya itu kan setelah bermain ya di lapangan, tadi bermain bola, tendang-tendangan, terus semuanya senang. Nah, terus tiba-tiba waktu istirahatnya itu sudah habis selesai, sehingga mereka kembali ke kelas dengan perasaan senang. Nah, kembali ke kelas itulah adalah penyelesaian dari masalahnya tadi. Sehingga ini adalah akhir dari cerita teks narasi yang berjudul Bermain Seru di Sekolah, yang waktunya tadi saat istirahat dan lokasinya di sekolah. Jadi dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya ya, sebelumnya dari cerita ini yang sudah dibuat oleh salah satu dari kalian suka yang mana bagiannya? Atau tadi kegiatan pembelajaran kita tadi? Bagian konflik lah Pak, soalnya bagian konflik itu kayak seru ada atau masalah. Oh iya, dari masalah itu ya. Oke, yang lain? Resolusinya Pak. Ya, kenapa? Habis itu udah selesai masalahnya, langsung bisa kembali ke kelas. Oke, itu dari yang ada Sama kayak Mbak Vivi sama ya. waktu konfliknya. Oke, bagus. Bapak harap kalian bisa memahami apa itu teks narasi kemudian Pak struktur. mau tanya, Silakan. itu termasuk teks fiksi apa non fiksi Pak? Yang ini Iya, yang dibuat Mbak. yang dibuat oleh kalian itu termasuk teks non fiksi. Dan karena apa? Karena cerita yang kalian buat itu dibuat berdasarkan pengalaman kalian atau kejadian yang kalian rasakan. Nah, itu termasuk non fiksi, artinya nyata. Kalau yang sebenarnya kan fiksi. Kalau fiksi itu tidak nyata, hanya cerita yang dibuat-buat, mengade-ngade. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami dari teks narasi ini adalah satu contohnya, sehingga kalian dapat terhibur, senang ya, sesuai dengan tujuannya tadi yang Bapak sampaikan di awal bahwa teks narasi itu untuk menghibur pembaca. Nah, pembacanya adalah kalian. Nah, sebelum Bapak lanjut, mungkin kita bakar semangat kita dulu gitu ya. Karena ini adalah masih pagi, jadi biar kalian fresh gitu. Nah, ketika nanti Bapak mengucapkan selamat pagi, nah kalian jawabnya pagi luar biasa gitu ya, sambil tangannya digerakkan gitu ya. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, bagus. Nah, jadi kalian kalau belajar itu harus semangat gitu ya, biar nanti seru belajarnya dan kalian bisa memahami. Oke. Tadi sudah sarapan kan tadi pagi? Belum. Jadi yang belum ada yang sudah. Nah, yang sudah ini bagus, jadi sekolah tuh ya, berangkat sekolah tuh sarapan dulu supaya kita berenergi dan siap untuk belajar. Nah, kalau yang belum kan nanti sampai sekolah lemas gitu ya, malah belajarnya nggak bisa fokus dan nanti pulang malah tidak paham. Oke, setelah Bapak sampaikan tadi apa itu teks narasi, kemudian strukturnya dan ini adalah
Contohnya, Bapak akan sampaikan kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi teks narasi itu cerita yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Pembacanya adalah kalian. Karena di situ ada unsur-unsur ya, seperti ada tokohnya, waktunya, tempatnya, kemudian ada struktur komunikasi, ya, sesuatu yang unik, jadi biar seru, biar masalahnya. Kemudian di akhir ada resolusi, dan penyelesaian atau akhir dari ceritanya. Nah, teks ini merangsang kreativitas kalian. Jadi kalian sudah membuat ini tadi, ini adalah kreatifan kalian, karena kalian bisa menuangkan pengalaman kalian ke dalam bentuk teks. Ini adalah teks narasi. Baik, demikian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks narasi. Untuk minggu berikutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang puisi. Jadi puisi itu adalah sastra, hal ini adalah taman sastra. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi ini, silakan ketua kelas ambil ini berdoa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi dari Bapak tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai rumah jangan lupa tolong dipelajari lagi ya. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.